Kami kasih tanggapan untuk MIT. MIT kayaknya bukan Protestan dalam arti sebenar Protestan. MIT itu orang tradisional sih. Bedanya Protestan dan Katolik. Amazing no hard feelingnya. Oke. Apakah Ortodoks antipati Gro? Kupas terus. Main-main ke Ambon, Ambon terlalu jauh. Kecuali kamu bayar ke saya uang transport. Ambon terlalu jauh, itu saya menabung sampai berapa kali uang habis. Dari sini harus ke Surabaya, Surabaya ke Makassar, Makassar ke Manado, Manado ke Ambon. Terus langsung ke Yesus Katolik Protestan langsung ke Yesus, tapi itu hanya kata-kata doang. Karena pada kenyataannya kamu sebenarnya langsung ke kampung orang tua dong. Protestan kalau soal bermain kata itu paling jago sudah, tapi kuah kosong tetap. Kamu karena sudah tahu bahwa kuah kosong, maka kamu kasih hiasan terlalu banyak. Hiasan di kata-kata. Orang Katolik kadang-kadang tidak terlalu banyak omong sih. Begitu. Katolik aliran Allegro, iya. Yang penting jangan Katolik aliran Martin Luther. Itu bahaya. Itu yang jadikan kamu seperti kamu. Putar-putar di luar, protes-protes Katolik. Begitu. Itu Katolik aliran Luther plus Van Bora. Jangan lupa ya, kamu selama sebut Luther, saya lupa dia pasangan. Ya, Luther kalau masih hidup dia emosi dengan kamu pikir saya pun ibu ini rendahkah? Ibu yang mendampingi saya untuk menggolkan semangat reformasi sola scriptura kamu. Dia adalah inspirator dari Luther untuk menjalankan sola scriptura. Jadi kamu kalau sebut Luther jangan bersama ibu. Martin Luther bersama ibu, itu penting. Karena kehadiran seorang wanita yang menginspirasi sola-solaan itu harus pendapat orang kita. Kemarin pimpin misa di Kaperia, jadi budaknya keluar, urus rambut aja belum bisa. Iya, maksudnya tidak ada urusan dan rambut saya punya tidak ada urusan karena ini ajaran Katolik, jadi tidak ada hubungan langsung. Jadi saya muka mau berlepotan bagaimanapun juga gereja Katolik tetap benar. Kamu kasih rendah saya serendah-rendahnya juga gereja Katolik tetap benar. Posisi tetap anatema. Ya tidak bisa. Tidak bisa menyelamatkan muka Protestan dengan cara menghina Patrice Allegro atau bikin foto paus lalu pajang-pajang di situ lalu kamu pikir Protestan jadi benar. Tidak mungkin. Kamu edit foto paus pakai AI lalu kamu pikir Protestan langsung jadi benar. Itu maksudnya logika dari mana? Atau datang olok-olok Patrice Allegro lalu kamu pikir dan demikian Protestan jadi benar. Tidak akan. Yang salah tetap salah, bro. Ya. Bukan karena sudah 500 tahun jadi dia berkembang jadi benar. Adalah begitu. Mungkin sampai hari ini akhir bulan April saya menetapkan untuk tidak menanggapi tapi terus mengajar tentang Protestan. Yang di luar kamu tantrum bagaimana model saya tidak akan peduli. Yang penting sudah beberapa kesempatan saya menunjukkan bahwa posisi Protestan ketika menyerang Katolik hanya berputar-putar pada retorika. Itu perlu orang Katolik tangkap dulu. Sesudah itu sehingga saya beritahu bilang itu yang putar liu ya memang putar liu. Terbukti bahwa memang putar liu. Tidak ada sesuatu yang objektif. Kemarin dulu ya kita bahas tentang filsafat Protestan. Pintu yang lebar. Filsafat Protestan itu kan menolak metafisika. Dan demikian tidak punya fondasi pemikiran. Jadi mereka di mana ada rame, mereka akan ke situ. Ya. Aliran. Bukan sedang belajar sejarah tentang Protestantisme baca buku apa? Tidak ada satu buku, itu harus baca menyeluruh, komprehensif. Sambung buku satu dan buku lain, termasuk baca sumber-sumber Protestan. Perhatikan mereka, argumen-argumen mereka. Belajar terus. Batu-batu tidak ya, kita semua kan tidak lama mati ya.
terlalu omong. Saya mati juga gereja Katolik tetap benar. Kamu pikir saya mati langsung gereja ke Protestan jadi benar begitu? Harap saya mati langsung Protestan jadi benar? Tidak mungkin kan? Itu harapan yang palsu. Itu impian palsu namanya. Sekte Protestan. Soalnya sekarang kenapa Katolik nggak pernah pakai bahasa roh? Banyak yang pakai bahasa roh, tapi tidak gaya macam di sebelah. Jadi mitsalah atau mitsalah maksudnya bagaimana? I don't know maksudnya. Protestan sekarang pakai kesulah romo. Seharusnya, tapi tidak layak sih. Heretik Protestantis. Keren juga ya kita omong Protestan, karena kok kita ngajar di sini Protestan, ya kata Protestan ini apa ya? Sedikit ini ya. Padahal mereka biasanya menyebut diri Kristen, tapi kita sebut Protestan, mereka juga bilang udah Protestan. Kita sebut Kristen, dan mereka tidak terlalu rasa ya. Maybe something happened in the Protestant. Ya, mereka katanya mereka Kristen, terus kita sebut Protestan, mereka merasa Protestan. Kok bisa standar ganda kayak gini ya? Seharusnya mereka santai-santai sih, karena banyak Protestan yang harusnya merasa santai sih, karena mereka Kristen, mereka bukan Protestan. Tapi kita omong Protestan, kok mereka yang mengakunya Kristen justru yang datang. Berarti kamu memang Protestan dong kalau gitu. Terus bahas guys, orang-orang bersibuk tangga keramat. Mereka sudah pada kabur. Sebut Protestan palsu. Iya. Sisi omong orang gapros selama mencari uang TikTok kok. Iya, saya suka ikan omong sejak kamu ikuti video-video saya apa yang saya maksud dengan gagasan Protestan. Bahkan orang Katolik sendiri juga bisa Protestan. Ya. Itu dia gagasan universal. Dia tidak usah merasa so inti kalau kita sebut Protestan. Oh, ini kita ya. Kamu terlalu cepat merasa so inti begitu. Iya betul, tulis rapi-rapi di KTP Kristen. Tapi begitu dengar Protestan kok di situ kayak apa ya, cacing kepanasan ya. Gitu. Ya sehingga kita juga bingung, orang Katolik juga bingung. Ini orang dong bilang dong Kristen. Kok kita ada orang Protestan dong juga datang di sini? Ini Kristen atau Protestan? Tidak bisa urus agama orang. Urus agama ya, kita memang urus agama masing-masing kok. Kamu pikir ini saya ada urus agama siapa coba? Saya ada urus agama apa coba? Saya urus agama Katolik yang dipelintir oleh orang Katolik sendiri menjadi Protestan itu. Makanya saya luruskan kembali toh. Terus, iya toh. Saya urus agama Katolik. Agama Katolik yang dipelintir oleh sebagian umatnya menjadi Protestan. Betul kesal. Betul toh. Saya sementara mengurus agama saya yang ajarannya dipelintir sebagian oleh orang Katolik sendiri dan menghasilkan Protestan. Dan sekarang hanya orang Katolik saja yang bisa meluruskan itu. Lu yang kena pelintir di situ mau luruskan mana? Hanya orang Katolik saja yang bisa berhasil untuk membantu keselamatan orang Protestan dalam arti yang sebenarnya. Iya kan? Ketaatan dan kesetiaan orang Katolik di dalam gereja Kristus itulah yang menyelamatkan banyak orang di luar gereja. Sampai poin di sini harus ditangkap. Ketaatan orang-orang Katolik untuk disebut boneka pencetnya Paus itulah yang menyelamatkan dunia ini, peradaban dunia. Jadi gereja akan terus menjadi garam dan terang, bukan Protestan. Protestan akan menjadi protes terus. Jadi kesimpulannya kita mau berintis saja, Protestan itu adalah ibarat kertas pasir yang terus-menerus menggosok-gosok tembok Katolik sehingga membantu, berisik terus, gosok terus tiap hari dan membantu orang Katolik agar pemahamannya tentang ajaran Katolik itu mulus dan halus, murni dan halus. Jadi kita butuh kertas pasir. Jadi Protestan itu ibarat kertas pasir itu. Tiap hari akan gosok terus. Dan kadang-kadang sakit juga kena gosok dari kertas pasir. Tapi dengan demikian pemahaman kita menjadi semakin murni dan semakin halus. Jadi selamat menggosok ya Protestan. Gosok Katolik terus. Protestan gosok terus ya. Itu kamu kertas pasir tuh. Orang Katolik anggap saya ini kertas pasir dong. Gosok terus.
betul kesan, betul toh. Jadi kadang-kadang rasa sakit juga kertas pasti, tapi itu memurnikan pemahaman orang Katolik. Betul, ini literally yes. Semakin Protestan menjadi kertas pasti yang menggosok, semakin mengkilap iman, pemahaman orang Katolik semakin murni. Jadi begitu mereka gosok itu, orang Katolik kasih lepas yang selama ini apa macam. Begitu mereka tanggapi ada objek dari gereja Katolik, berarti yang pemahaman Katolik yang cenderung bidak juga ikut gugur. Seperti baru-baru penjelasan tentang kematian Tuhan. Akhirnya ya, jadi kertas pasir yang menggosok dan memurnikan pemahaman orang Kristen sendiri. Itu prinsipnya seperti itu. Tuhan bisa mengizinkan keburukan demi suatu kebaikan yang lebih besar. Ya. Jadi seperti Yudas Iskariot, ya, Tuhan tetap mengizinkan dia, tetapi dia tetap bertanggung jawab. Ya. Dia tidak bisa berlarut-larut di situ. Jadi Protestan itu bergunanya supaya orang Katolik bisa bertambah ini. Waktu abad ke-16 itu Protestan itu berguna supaya muncul Konsili Trente, sehingga gereja bisa memurnikan ajaran. Mantap sekali bukan? Nanti ampasnya dibuang, dia mau ambil itu ampas terserah. Gitu. Kan gosok ampas harus buang ampas tuh, nah ampas itu dipilih dan terus. Sudahlah, Tuhan Yesus juga tujuan tidak bisa. Tuhan Yesus yang mana? Harus jelas. Tuhan Yesus yang punya adik kandung, kok yang tidak? Lu tanya. Tuhan Yesus yang punya adik kandung, kok sonde. Yang dia mama tetap perawan, kok sonde mama perempuan biasa. Yang keperawanannya rusak. Penting. Kau pasti bilang tidak penting kan? Karena memang tidak tahu. Bukan karena tidak penting, tapi karena tidak tahu. Lu kalau naik di mobil, kamu tidak tahu situasi mesin, pasti kamu bilang tidak penting amat, harus tiap kali harus turun atau korek apa. Karena kamu tidak tahu kan, jadi bilang tidak penting. Sementara sopir mekanik yang tahu betul, misalnya ada sesuatu yang dia ini penting sekali, ini tidak boleh ganggu. Itu sopir yang tahu, dia tahu baru dia bisa bilang penting. Kalau tidak tahu macam Protestan, ya semua hal tidak penting, yang penting Yesus kan. Karena memang kamu hanya baca Alkitab saja mau tahu apa. Jadi kalau om bilang tidak penting itu hati-hati, itu karena memang you sudah tahu. Soal yang paling penting, penting lagi. Soal yang baru-baru saja dikemukakan oleh Jonathan Purromo dan tentang persoalan virginitas Maria. Pasti banyak Protestan langsung, penting apa itu selaput darah, ya kan? Karena kamu tidak tahu, you don't know. Kamu naik di mobil itu kamu tidak tahu, kamu naik di pesawat itu duduk tenang karena kamu tidak tahu apa-apa. Tapi begitu ada pengumuman sedikit, kamu jadi panik. Tahan dulu karena ada sesuatu yang ini. Kamu tidak tahu apa, yang penting kosong. Begitu diumumkan baru kamu panik. Yang tahu penting atau tidak itu pilotnya. Atau orang yang tahu dulu baru bisa dengan penting. Misalnya tahu bahwa cuaca seperti ini, dengan kekuatan seperti ini, tekanan udara seperti ini. Itu yang tahu yang bisa bilang keputusan seperti ini penting. Ayo langsung tahu, so penting itu. Duduk manis di. Begitu ya, terima kasih. Cukup sampai sekian. Kita berjumpa lagi di dalam rimba Protestantisme berikutnya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.